Sobat Semansasi, jika dalam bahasa Indonesia kita biasanya mengucapkan salam pembuka untuk membuka suatu pembicaraan. Dalam bahasa Indonesia biasanya kita ucapkan halo semuanya. Dan ada dalam bahasa Inggris kita ucapkan Hello everyone. dan dalam bahasa Jepang kita ucapkan. Dalam bahasa Korea kita ucapkan annyeong. Namun sebagai umat muslim alangkah baiknya kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam IPA ada cabang-cabang ilmu. Yang pertama ada fisika, kimia, dan biologi. Dan pada hari ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang fisika dari tugas yang diberikan oleh Ibu Hesti Wening pada sekolah SMAN 1 Sidomulyo. Dan kami semua adalah anak 10-3. Dalam fisika, bab yang akan kita bahas pada materi hari ini adalah pengukuran dan ketelitian. Pengukuran dan ketelitian merupakan cara mengukur menggunakan alat ukur tertentu dan menentukan seberapa teliti alat tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke pengenalan. Sebelum masuk ke materi, tentunya kita perlu mengenali siapa yang membahas, siapa yang memahami, dan siapa yang membawakan. Untuk dapat mengenal lebih lanjut, mari kita masuk ke pengenalan kelompok 1. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dela Alfiani, biasa dipanggil Dela. Sekarang saya berada di SMAN 1 Sidomulyo, tepatnya di daerah Lampung Selatan. Saya tengah menjalani sekolah tingkat pertama kelas 10, tepatnya di kelas 10-3. Bersama kelompok 1, pada hari ini kami berwenang untuk mengerjakan tugas dari Bu Hesti Wening mengenai fisika yang membahas tentang pengukuran juga ketelitian. Saya serta ketiga rekan-rekan saya akan membahas melalui video ini. Dilanjutkan perkenalan berikutnya oleh teman rekan pertama saya. Kita kan mau buat video, kok belum perkenalan? Perkenalan dulu. Oh iya deh, maaf lupa. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Juniandria, biasa dipanggil Tiara. Saya kelompok 1 dari kelas 10-3 akan membahas materi tentang pengukuran dan ketelitian bersama rekan-rekan saya. Perkenalan dulu, kok malah main air sih? Sabar dong, aku lagi cuci tangan, main air. Udah selesai nih. Oke, hai semuanya. Perkenalkan nama saya Mega Adelia Arianto dari kelompok 1 dari kelas 10-3 ingin ikut membahas pengukuran dan ketelitian alat bersama rekan-rekan saya. Dimas belum berkenalan. Iya, ini perkenalan. Perkenalkan, nama saya Dimas Firmansyah, kelas 10-3 dari kelompok 1 akan ikut dalam membahas materi ini. Udah. Nah, setelah perkenalan pada hari ini, kita akan lanjut untuk membahas dari tujuan pembelajaran pada materi kelompok 1. Setelahnya, baru kita masuk ke materi. Kita ke tujuan dulu yuk. Ayo. Gitu loh guys. Kita langsung aja ke tujuannya. Tujuan dalam pengukuran adalah untuk mendapatkan nilai yang akurat, presisi dari suatu besaran pokok seperti panjang, massa, waktu, dan volume. Nah, pengukuran dan ketelitian adalah cara untuk menemukan nilai yang sebenarnya. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui alat apa yang digunakan untuk membahas dalam materi hari ini. Pekan lalu, kita telah melakukan praktikum. Praktikum tersebut menggunakan alat-alat yang beragam dalam fisika. Dan itu membantu dalam pengukuran juga ketelitian. Ada neraca Ohaus, mikrometer sekup, jangka sorong, penggaris juga, volume air menggunakan gelas ukur. Neraca Ohaus digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur kedalaman suatu dimensi. Jangka sorong digunakan untuk mengukur suatu panjang diameter dalam benda. Nah, penggaris digunakan
untuk mengukur panjang suatu benda. Dan terakhir, gelas ukur digunakan untuk mengukur volume dari suatu cairan. Kita akan membahas yang pertama mengenai volume batu yang digunakan lewat neraca Ohaus juga gelas ukur. Materi yang pertama, volume batu akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dela Alfian. Kali ini saya akan menjelaskan pada praktikum pertama di pekan lalu yang membahas tentang mencari volume batu menggunakan neraca Ohaus juga gelas ukur. Data yang didapatkan pada minggu lalu lewat mencari volume air sebelum dimasukkan batu adalah 600 ml. Pada volume air yang sudah dimasukkan batu berubah menjadi 700 ml. Selisihnya adalah 100 ml. Pembuktiannya bisa diukur lewat neraca Ohaus 4 longan. Di neraca Ohaus 4 longan, kita menghitung berat dari batu tersebut. Hasilnya pada longan pertama 200 gram, longan kedua 30 gram, di longan ketiga 8 gram, dan di longan keempat 0,4 gram. Jika ditotalkan, hasilnya adalah 238,4 gram. Sekarang kita lakukan pengukuran secara tidak langsung lewat hasil dari praktik pekan lalu. Kita temukan hasil dari volume, hasil dari massa, lalu kita cari rho-nya untuk menentukan apakah benar selisihnya 100 ml. Rumus yang digunakan adalah rho per massa, rho sama dengan massa per volume. Masanya sudah ditentukan lewat neraca Ohaus 4 longan, totalnya 238,4. Volume sudah ditentukan adalah 100 ml. Namun, jika sudah masuk ke dalam rumus dan ditulis sebagai mililiter, kita konferensikan mililiter menjadi sentimeter kubik melalui satuan internasional. 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik. Itu berarti 100 mililiter sama dengan 100 cm kubik. Massa per volume. Massa dibagi volume. 238,4 gram dibagi 100 cm kubik. Hasilnya 2,384 gram per centimeter kubik. Kita sudah menemukan rho dari hasil yang telah dihitung secara tidak langsung. Pembuktian berikutnya adalah menentukan volume. Kita akan mencari apakah selisih ini benar lewat rumus secara tidak langsung. Rumus yang pertama hasilnya telah ditentukan. Kita lanjut ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua, volume sama dengan massa per rho. Volumenya kita cari apakah sama dengan selisih. Massa telah ditentukan lewat neraca dan rho telah dicari lewat rumus yang pertama. Kita masukkan hasil-hasilnya. Massa 238,4 gram dan rho-nya 2,384 gram per centimeter. Massa dibagi rho 238,4 gram dibagi 2,384 gram per centimeter kubik, hasilnya adalah 100 gram per centimeter kubik. Itu berarti selisihnya sudah sama, namun pada secara langsung selisihnya belum dikonferensikan melalui satuan internasional. Selisih dari air yang sebelum dimasukkan batu 600, sesudahnya 700, otomatis selisihnya adalah 100 ml. Dan ingat, jika dikonferensikan 1 ml sama dengan 1 cm kubik dan dibuktikan secara perhitungan tidak langsung. Rho-nya sekian dan lewat rumus yang kedua volumenya sekian. Jadi mau lewat perhitungan secara langsung atau tidak langsung, hasilnya adalah sesuai dengan ketelitian kita dengan cara menghitung. Sekian dari saya mengenai penjelasan volume batu. Saya ucapkan terima kasih. Berikutnya akan lanjut ke penjelasan kedua mengenai praktik nyata melewati penjelasan hitungan secara tidak langsung antara benda, barang, dan alat, mikrometer skru, jangka sorong, dan penggaris lewat benda-benda yang kami temukan di dalam kelas.
Menghitung ukuran panjang dari suatu benda. Ini adalah data yang kita dapat melalui pengukuran secara langsung. Benda pertama yang kita gunakan adalah pulpen. Alat pertama yang kita gunakan adalah mikrometer skru. Skala utamanya adalah 7 mm, skala non-minusnya adalah 3 mm. Benda kedua yang kita gunakan adalah jangka sorong. Skala utamanya adalah 0,7 mm, skala non-minusnya adalah 2,3 mm. Yang ketiga kita menggunakan penggaris sama dengan 0,7 cm. Rumus yang kita gunakan dalam pengukuran secara tidak langsung adalah skala utama ditambah skala non-minus dalam kurung penelitian alat. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung pengukuran hasil dari mikrometer skru. Mikrometer skru. Skala utamanya adalah 7 mm ditambah skala non-minusnya adalah 3 mm. Ketelitian alatnya adalah 0,01 sama dengan 7 ditambah 3 dikali 0,01 adalah 0,03. Yang terakhir sama dengan 7 ditambah 0,03 adalah 7,03 mm. Langkah kedua yang kita lakukan adalah menghitung hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Rumusnya sama seperti mikrometer skru. Yang pertama adalah skala utamanya adalah 7 ditambah skala non-minusnya adalah 2,3 dan ketelitian alatnya adalah 0,05 sama dengan 7 ditambah 2,3 dalam kurung 0,05 sama dengan 0,115. Hasil akhirnya adalah 7,115 mm. Yang ketiga adalah hasil dari penggaris adalah 0,7 cm atau 7 mm. Saya Tiara Junia akan menjelaskan tentang pengukuran benda kedua kita menggunakan stabilo. Ya, yang pertama di sini ada data dari perhitungan secara langsung bendanya stabilo. Yang pertama ada mikrometer skru. Skala utamanya 12 mm, skala non-minusnya 5 mm. Yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong skala utamanya 1,2 cm, skala non-minusnya 4 mm. Yang ketiga ada penggaris. Penggaris ini hasilnya 1,2 cm. Kemudian kita akan masuk ke perhitungan secara tidak langsung menggunakan rumus. Rumus yang digunakan itu skala utama ditambah skala non-minus dalam kurung ketelitian alat. Di sini sudah diketahui ketelitian alatnya. Mikrometer skru itu 0,01 mm dan jangka sorongnya itu 0,05 mm. Yang pertama kita akan menghitung mikrometer skru. Mikrometer skru. Di sini ada rumusnya, tinggal masukkan dari data di sini. Yang pertama skala utamanya itu 12 mm ditambah skala non-minusnya 5 mm. Ketelitian alatnya 0,01. 12 turun 5 dikali 0,01 hasilnya 0,05. Nah, 12 ditambah 0,05 ini hasilnya 12,5 mm. Ini adalah hasil dari perhitungan secara tidak langsung mikrometer skru. Yang kedua, kita akan menghitung hasil dari jangka sorong ini. Skala utama dari jangka sorong itu 1,2 cm. Agar bisa diubah ke milimeter, maka dikalikan dengan 10. 1,2 cm dikali 10 itu hasilnya 12 mm. Sudah ketemu 12 mm, maka kita akan langsung bisa menghitung dengan rumus ini. Kita masukkan skala utamanya 12 mm ditambah skala non-minusnya 4 mm. Ketelitian alatnya itu 0,05.
12 ditambah 0,2 ini 12,2 mm. Ini adalah hasil akhir dari perhitungan jangka sorong secara tidak langsung. Kemudian ada yang terakhir itu penggaris. Penggaris itu hasil dari penggaris adalah 1,2 cm atau 12 mm. Jadi ini adalah hasil pengukuran secara tidak langsung. Mikrometer skrup hasilnya 12,5 mm, jangka sorong hasilnya 12,2 mm, dan penggaris hasilnya 1,2 cm atau 12 mm. Ini adalah tabel hasil akhir dari pengukuran secara tidak langsung. Yang pertama, nama bendanya ada pulpen. Pulpen dari penggaris ini adalah 0,7 cm. Mikrometer skrupnya 7,03 mm, jangka sorongnya 7,115 mm. Yang kedua ada bendanya stabilo. Penggarisnya, pengukuran dari penggarisnya ini 1,2 cm, mikrometer skrupnya 12,05 mm dan jangka sorongnya 12,2 mm. Dari hasil praktik yang telah kita lakukan dan penjelasan yang telah disampaikan, tentunya kelompok 1 telah menyiapkan hasil dari apa yang telah kami tentukan lewat kesimpulan. Setiap alat ukur memiliki ketelitian cara penggunaan yang berbeda-beda. Seperti alat-alat ukur yang kita gunakan, mikrometer skrup, jangka sorong, penggaris, gelas ukur, juga neraca Ohaus, itu penggunaan caranya, ketelitiannya berbeda-beda. Namun, alat ukur tersebut dapat membantu kita untuk mendapatkan hasil yang akurat sesuai dengan kebutuhan kita. Ketelitian juga cara penggunaan itu sangat penting sebagai poin utama untuk mendapatkan hasil dan nilai yang mendekati dengan yang sebenarnya. Ketelitian itu hal yang utama. Jangan lupa, kita juga perlu tahu bagaimana cara menggunakannya, bukan yang namanya buta pengetahuan. Sebelum menggunakan, alangkah baiknya kita mengetahui tata caranya. Selanjutnya, teliti lebih baik ketika praktik langsungnya, agar hasil dan nilai yang didapatkan dapat memuaskan, hingga kita tidak perlu yang namanya revisi. Kita hanya perlu mempresentasikan bagaimana hasil, apakah sesuai dan apakah memuaskan. Kesimpulan hari ini selesai. Dan sekian dari kelompok 1, diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 toan toan ting toan tình mình tình tan tan tan. Arat Ais. maksimal 10 menit. Iya, ini perkenalkan. Nah, tujuan apa yang dibahas oleh kelompok 1 bagi